Ceramah pentingnya iman dan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya baru tiba di Masjid Al-Hikmah Tanah Tinggi untuk mengikuti bayan maghrib yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Maulana Abror. Dan kami sekarang alhamdulillah bersama Bapak Haji Taufik. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la qudwatun aw rawhatun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di sini diantarkan oleh Allah. Maka kita butuh niat supaya dapat banyak pahala, supaya dapat banyak faedah, supaya dapat banyak keuntungan. Di ulama telah sampaikan, fatwakan, satu amal maka bergantung dengan niatnya. Kalau niatnya dia banyak, maka dia mendapatkan niat yang banyak. Kalau dia datang ke sini karena perintah Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk dekat kepada Allah, untuk tambah paham dalam agamanya Allah, untuk supaya tambah takwa, tambah taatnya kepada Allah, untuk supaya kita ini mengamalkan serta menyampaikan perintah-perintah Allah, dan niat sambut takazah agama Allah, maka dapat semuanya. Innamal a'malu binniyat. Jadi jangan rugi-rugi kita amal cuma diramakan. Markas ikut, markas niatnya nggak tahu apa. Banyakin ya. Itulah para ulama buat seperti itu, jemaah dirahmati Allah. Bahkan Maulana Yusuf sendiri, beliau setiap mau bayan itu menyampaikan masalah niat. Pasang niat yang benar, niat mengamalkan, hingga Allah mudahkan semua. Bahkan banyak kitab-kitab dimulai daripada tentang masalah niat. Karena begitu pentingnya niat, jemaah dirahmati Allah. Maka duduknya kita di sini seperti itu. Dakwah kita niatnya seperti itu. Kalau dakwah niatnya kita perbaikan diri, maka makin baik diri kita. Kalau dakwah niatnya supaya orang baik, orang semangat tahu, maka ketika orang nggak mau marah gitu. Seperti itu. Niat buat diri kita. Bicara iman, niat buat diri kita. Mendengarkan iman, niat buat diri kita. Bicara nasihat, niat buat diri kita. Mendengarkan nasihat, niat buat diri kita. Bukan terus ada nasihat, lihat orang tuh, kamu tuh belum sesuai dengan nasihat. Diceritakan usul-usul dakwah, bahwa kamu tuh belum sesuai dengan usul-usul dakwah. Ceritakan sifat-sifat dai itu, sifat-sifat dai sebenarnya belum sesuai kamu dengan sifat dai. Masya Allah. Akhirnya hancur diri kita. Man ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu. Barang siapa yang menata hatinya dengan baik, maka Allah akan tata zahirnya, prakteknya akan baik. Amalan hati jemaah dirahmati Allah.
iman amalan hati, dakwah amalan hati, ta'alluqnya sambung dengan Allah Subhanahu wa taala, tawajuh kepada Allah, maka bicarakan kebesaran Allah. Sahabat-sahabat jemaah dirahmati Allah, mereka bicarakan kebesaran Allah, dengarkan perkaranya Allah, terus mereka merenung tentang perkaranya Allah ini, tadabbur, tafakur akan kehebatan Allah. Justru yang paling masuk ke dalam hati ini ketika tadabbur, tafakur, yang amalannya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini amalan kholwatnya para kekasih-kekasihnya Allah, duduk merenung, tadi saya bicara apa, Allah maha hebat, tadi saya mendengarkan apa, Allah maha beri rizki. Renungkan perkaranya Allah. Lepas dilama tuh kan bab tadabbur tuh, tafakur penting itu. Renung, masya Allah. Renungkan Allah sebagai Allah, kita hamba sebagai hamba. Kalian hati ini kan. Para sahabat coba masya Allah, bicaranya dikit. Aslimu, taslamu, masuk Islam selamat, masuk Islam selamat, masuk Islam semuanya. Enggak. Sahabat dikit bicaranya. Ta'alluqnya hati kepada Allah begitu kuat. Hingga Nabi katakan siang hari kita buat usaha agama itu cuma 10%. 90%-nya malam hari. Pak Musli sampaikan bangun jam 2 malam, jangan tidur sampai isyraq, Mas. 90%-nya maknanya kita harus lebih kuat dibanding siang hari ketika malam hari kepada Allah. Ya sendiri belum, tapi saya niat. Makanya saya bicarakan supaya saya semangat juga. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qumil laila illa qalila, suruh bangun malam hari. Bangun malam hari 4 amalan. Pertama sholat panjang. Kemudian kita apalagi doa panjang. Kemudian zikir panjang, baca Quran. Bangun jam 4 nggak cukup. Yang dikerjain semua ya nggak panjang, pendek semua akhirnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 2 menit lagi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 8 menit lagi. Fatihah. Gak panjang doa, baru doa udah azan. Alhamdulillah masih bangun, masih dapat. Dalilnya kalau sesuatu nggak dapat semuanya, dapat sebagainya nggak apa-apa. La yutraku ba'duhu, sebagiannya aja dah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan dakwah seperti itu. Ta'alluqnya kita hanya kepada Allah. Yang kita lihat ini diri kita, perbaikan diri kita. Di makomi lihat diri kita, ketika keluar lihat diri kita. Bagaimana diri kita? Saya ini ustadz, bukan. Saya ini polisi, saya ini bukan. Lihat diri kita, saya ini hamba. Gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa, gak tahu apa-apa, gak pantas diapa-apain gitu ini. Gak ada orang menghina kita, emang saya pantasnya dihina. Ya Sibli rahmatullah, beliau ini diperintahkan bapaknya, ya Sibli, atau anaknya lupa saya namanya, pokok riwayatnya itu. Sekarang kamu keluar, cari orang yang lebih hina daripada kamu. Cara nggak langsung itu bapaknya ngatakan kamu tuh udah orang paling hina, cari yang lebih hina daripada kamu. Latihan tasawuf ini. Cari keliling, nggak ada. Udah tertata tasawufnya dia itu, hatinya itu saya ini yang paling
paling hina pelajarannya memang seperti itu. Cari ketemu orang gila. Jadi gandeng dia ini dihubungkan dengan orang gila, itu perbandingannya itu. Pulang bapak saya dapat katanya. Siapa? Orang gila. Ah, belum pas. Orang gila tuh nggak dihisap, kamu dihisap. Kalau dia sebelum gilanya Islam langsung masuk surga, dia nggak dihisap, kamu dihisap. Nggak tahu apa surga apa neraka. Orang gila sebelum gila dia Islam terus mati dalam keadaan gila, udah nggak ada hisap, masuk surga dia. Kecuali punya dosa ketika warasnya. Orang gilanya warasnya dia cuman 3 tahun, gilanya 50 tahun, nggak dihisap 50 tahun. Kalau kamu hidup 70 tahun, dihisap 70 tahun, 1 tahun aja kalau nggak kelar-kelar hisapnya. Ya dia pikir, nah itu orang gila lebih baik daripada saya ini. Seperti itu Pak, perkara agama itu. Orang gila lebih baik daripada saya lebih hina daripada orang gila. Cari lagi, cari. Kalangan manusia udah nggak ada, orang gila paling rendah-rendahnya manusia, wah nggak ada. Berarti saya suruh mencari di kalangan selain manusia. Dia cari, ketemu anjing yang udah sakit-sakitan, gila. Lapor sama bapaknya, ketemu di mana? Bukan manusia pokoknya. Nah, di manusia saya paling hina, udah ketahuan dah, orang gila aja masih mulia daripada saya, kata bapak. Apa itu? Anjing itu lagi sakit-sakitan, gila udah. Anjing mah nggak ada hukum di hadapan Allah katanya. Mau anjing katanya. Lepas mati sudah urusan kamu tuh, ada urusan di akhirat nanti. Satu ucapan ada urusannya, satu gerakan ada urusannya. Minggu lalu makannya masak tempe ada urusan, sekarang kambing ada urusannya itu Pak. Yang masak ditanya urusannya, yang tasakuran ditanya urusannya, yang makan ditanya urusannya. Oh. Ya nggak Pak? Ditanya. Nabi katakan satu minuman dingin itu ditanya oleh Allah, apa lagi makan kambing kita nanti ini. Ya Allah, maka kita pikir dari sekarang saya kesini makan apa, buat apa saya ini makan, bagaimana makan saya nggak dihisap oleh Allah. Pikir gitu, niatkan seperti itu. Yang masak juga saya ini masak buat apa, yang makan ini tamu-tamunya Allah, bagaimana niat saya supaya nggak dihisap oleh Allah. Masya Allah. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pulang ke bapaknya, akhirnya sudah ketemu Pak. Di alam semesta ini tidak ada orang yang paling buruk kecuali saya. Iman sempurna, para sahabat, para nabi, para rasul. Sahabat seperti itu imannya. Dirinya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Sekalipun mereka bertengkar dengan temannya, besoknya kelar. Itu maknanya imannya para sahabat. Ini berantem enggak, manyun dikit, puluhan tahun dendamnya. Benar enggak? Itu kita seperti itu, iman kita jauh. Kalau kita baik, jemaah dirahmati Allah, sekalipun kita berantem dengan teman kita, besok damai lagi, makan bareng lagi, jalan bareng lagi, senyum-senyum lah. Lihat diri kita, jemaah dirahmati. Kalau lihat diri kita, kekurangan kita, maka kita bisa maafkan kekurangan orang lain. Maka kita bisa mensyukuri punya teman seperti ini, kita bisa mensyukuri. Kalau yang kita lihat teman kita ini keburukannya, maka kita nggak bersyukur punya teman-teman. Kalau sudah nggak bersyukur dengan teman, berarti nggak syukur yang menciptakan teman, yaitu Allah. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Para siapa yang udah nggak syukur sama teman-temannya,
berarti dia nggak syukur lagi kepada Allah yang menciptakan teman-temannya itu. Ya teman 10, ya ini begini modelnya, ini begini modelnya, syukurin semuanya. Dengan cara kita melihat kebaikannya, kita akan bersyukur punya teman. Nah, berangkat ke Pakistan, wah dengar informasinya Pakistan dakwahnya hebat, ikramnya hebat, wah. Pokoknya super di atas super di muka bumi ini zaman sekarang ini. Sampai sana lihat keburukannya, pulang-pulang nggak dapat apa-apa. Pakistan orangnya ini begini, ini. Kalau kita ke Pakistan jemaah dirahmati Allah, ajib. Setiap karguzari mereka tidak ada karguzari yang buruk. Setiap jemaah atau pada maghrib ada majelis karguzari, majma umum di markas. Itu nggak ada yang cerita keburukan satupun. Jemaah foreign nggak ada yang cerita keburukan satupun. Pulang dari luar negeri nggak ada cerita keburukan satupun. Wah kadang-kadang kita di jemaah Indonesia ini gimana? Aduh, banyak tapinya, Pak. Tapi. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam dakwah kita masih belajar jauh pelajaran kita ini. Pelajaran iman kita yang masih jauh. Belum bisa menyamakan kertas merah sama kertas koran, belum bisa menyamakan gitu. Sama-sama duit aja kita nih, Masya Allah. Cari yang lecek nih, kasih ini buat bayar utang. Saya juga seperti itu. Jauh masalah iman kita. Sahabat itu datang dunia nggak gembira, hilang dunia nggak suka. Azhad fit dunya, sahabat itu manusia paling zuhud dalam urusan dunia. Hingga datangnya dunia mereka tidak gembira, kurangnya dunia mereka tidak susah. Enggak. Lihat sahabatnya diangkat jadi pejabat, dia nggak susah. Lihat sahabatnya jadi kaya, dia nggak susah. Susahnya dia nggak bisa sodako seperti sahabat yang kaya. Sahabat. Ya teman, waduh, dia udah naik roda 4 ya. Kok belum ini? Sahabat nggak lihat itu, jemaah dirahmati Allah. Sahabat dia tuh, wah teman ini bisa takazah sekali bawa 8 orang satu mobil, aku saya belum, ini bagaimana sih? Ya kalau ke markas bawa jemaah Pak, jangan nunggu berapa orang punya mobil, berapa orang penumpangnya 8, enggak berangkat, sedikit cuma 2. Giliran jalan-jalan sama istri Pak, nggak penuh berangkat juga. Bener nggak kita ini? Cinta agama, cinta istri kita ini. Dihisap ini Pak, dihisap oleh Allah nanti. Berapa aja berangkat. Kalau nyonya aja sudah berangkat dah. Ada duit, ngutang dulu. Asya. Para sahabat jemaah dirahmati Allah. Dari segi agama mereka panutan, segi iman mereka panutan. Permata Kisra itu kan, dengan batu kerikil mereka sama itu bagi mereka itu. Gak usah sabar. Syekh Malik bin Dinar mengatakan tidaklah harga dunia melainkan 2 daripada 2 kotoran kambing. Malik bin Dinar. Kita belajar ya Pak, lihat dunia kita belajar seperti itu. Kalau orang menyempurnakan perkara akhirat, maka Allah akan cukupkan urusan agama, urusan dunia Allah akan cukupkan. Urusan agamanya nggak ada masalah, urusan dunianya nggak ada masalah.
dalam beramal, sibuk amalan selain akhirat. Udah amal agama tapi niatnya dunia, maka dia punya urusan agama banyak masalah, urusan dunia pun banyak masalah. Masalah lagi, masalah lagi, masalah. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ngatur dunia ini Allah. Yang ngatur dunia Allah. Peraturan Allah ya seperti itu. Yang gemuk, ada yang kurus, ada yang pendek, ada yang tinggi, mancung, pesek, hitam, putih. Sudah peraturan Allah. Raja, rakyat, pemerintah, rakyat, jabat, orang kaya, orang miskin, bos, pekerja, buruh, tukang, segala macam. Sengaja Allah bentuk seperti itu biar apa? Biar jalan kehidupan manusia. Biar jalan kehidupan manusia. Kalau maunya jadi bos semua, yang garap sawah siapa? Orang maunya di kota semua, terus yang garap sawah di kampung siapa? Pengennya kaya semua, terus yang mau kerja siapa? Ada orang pengennya pikirannya, kenapa Allah nggak ciptakan orang kok kaya semuanya? Kan makmur hidupnya lah. Yang mobil semua, nggak perlu ke markas telepon temen, repot lah berangkat aja semua. 4 bulan nggak perlu bawa kompor, tinggal beli aja catering di tempat tersebut, udah selesai. Nggak perlu ngelinting lagi. Ngelinting sayuran cabai begitu. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu, nggak jalan kehidupan. Maka dia mimpi dia ini pengen ngesol sepatu. Mimpi bawa sepatunya, masih lingkungan tetangganya ini, ke tempat sol-solnya dia sekitar di kampung dia itu. Assalamualaikum, Pak, saya mau ini jahit sepatu nih, ngesol sepatu. Oh maaf Pak, saya udah nggak sol sepatu lagi, udah banyak duit, saya udah jadi bos, ngapain ngesol sepatu? Datang lagi ke tukang sol sepatu sebelahnya lagi. Pak, saya mau sol sepatu nih, mau dipakai ntar bentar lagi. Maaf Pak, saya udah nggak ngesol sepatu lagi, udah lama saya nggak ngesol, udah jadi orang kaya, ngapain ngesol sepatu lagi? Terus keliling nggak dapet Pak. Ke pasar udah nggak ada tukang sol sepatu. Akhirnya dia pulang, bangun tidur, dia sadar, oh iya, memang seperti itu aturan Allah, biar berjalan semuanya. Dengan begitu justru berjalan kehidupan manusia. Kalau nggak begitu jemaah dirahmati Allah, nggak berjalan kehidupan manusia. Itu bukan kehidupan dunia, melainkan kehidupan akhirat di surganya Allah. Jadi bos semuanya, raja semuanya. Gak butuh pembantu, gak butuh tukang sol sepatu. Gak perlu nyuruh, semua udah dicukupin sama Allah. Oh semua raja-raja semuanya. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Kamu lihat di sana tuh ada kerajaan yang besar, mulkan kabira. Jadi Ancol tuh namanya Maulana Mulkan. Tapi bayang besar badannya dia apa? Bengkulu tuh Maulana Mulkan mah. Maulana Mulabiro ini kan. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itu, tenang. Dengan kehidupan ini Masya Allah kita bawa senang, tenang. Orang semakin zikir sama Allah, ingat pada Allah, Allah kasih semakin ketenangan. Susahnya antar. Hingga orang nilai orang ini orang senang, nggak pernah susah, padahal susah. Susahnya kapan? Pas sujud di hadapan Allah, ya Allah lagi susah ya Allah. Orang tahunya dia senang, cukup, enak, hidup, sejahtera. Ternyata dia punya susah, tapi ketika sujud di hadapan Allah susah. Enggak.
Aghnahullahu min ghairi mal, kata Allah, kata Nabi. Allah kayakan dia tanpa harta. Orang taat takwa seperti itu. Kasih kaya dia tanpa harta, tapi dia kaya. Orang datang ke dia padahal nggak punya apa-apa. Dia nggak pernah minta bantuan sama orang. Padahal dirinya lagi susah jemaah. Takwa seperti itu. Wa ayyadahu min ghairi junud. Allah kasih kekuatan tapi nggak punya pasukan jemaah. Takwa seperti itu. Enggak. Pasukan nggak perlu. Senjata nggak perlu bantang muslim semalam tuh. Orang Islam tuh nggak perlu teknologi senjata tuh nggak perlu. Waktunya taat, takwa, waktunya dia akan menang. Dia Allah kasih kekuatan. Perang Badar berapa coba senjatanya itu? Yang punya pedang asli 7. Allah. Pedang belum nyampe udah terbelah leher musuh. Seperti itu. Kekuatan takwa. At-taqwa hauna, takwa itu dalam hati. Dalam hati takwa gitu. Nampaknya dengan praktek zahir amal kita. Wa'azzahu min ghairi ashirah. Dia akan menang di atas musuh-musuhnya. Dan nggak punya siapa-siapa. Ya, ternyata ini sesuai dengan daripada Sunan Kalijogo. Wali Songo. Kuncoro tanpa woro-woro, masyhur tapi nggak ada pamflet-pamfletnya, nggak perlu media-media apa, udah masyhur. Ini pengen masyhur, pasang media, dikit-dikit media, nggak masyhur juga. Bikin masyhur itu Allah, bukan media. Gini foto. Sholat suruh moto lagi, khutbah suruh moto lagi, ceramah suruh moto. Bapak kalau niatnya dakwah, ada orang di dunia ini nggak masyhur, tapi masyhur di kalangan langit. Pilih mana kita? Kalangan langit kenal semua dengan Pak Uci, masyhur. Di dunia siapa sih Pak Uci? Nggak tahu juga kayak gimana sih orang. Kalangan langit terkenal. Dia bersumpah atas nama Allah, Allah tunaikan sumpah. Orang takwa seperti itu jemaah. Nggak pernah gelisah, susah, sedih itu hatinya nggak pernah. Bensin naik nggak susah, minyak goreng nggak susah, masak masih masak, makan masih makan, beli gorengan masih makan gorengan. Dalam dakwah kita dilatih seperti itu, jemaah dirahmati. Pak Musli bilang jangan baca media, yakin kamu dengan media nanti itu. Alam beliau sampaikan. Media dibaca berjam-jam, Quran baru baca setengah lembar udah ngantuk. Ini hakikatnya media dari Allah langsung ini, qaulullah. Qaulu Rasulillah hak. Akhirat hak, surga hak. Ini perlu dia. Media kurangin lah sekedar buat cengar-cengir aja hehehe. Jangan keseringan, insyaallah. Palsu semua berita palsu media itu. Itulah pernah beliau sampaikan kepada profesor-profesor sains. Kumpul semua. Target kalian ajarkan saya kepada anak-anak. Setelah ajarkan tutup buku kalian, sampaikan ini semuanya bohong, yang benar Allah. Nah, apa nanti ke dosen-dosen tuh. Pelang kita akhirnya jemaah itu.
proses seperti yakin kepada Allah, dibikin tenang gitu. Latihan dalam dakwah kita yang menata semua perkara itu. Ya nggak khawatir, yakin hari ini Allah kasih rezeki, besok Allah yang kasih juga. Ana inda dzonni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku. Malah hambaku ragu-ragu, hari ini Allah kasih, kayaknya besok nggak dikasih sama Allah, Pak. Husnudzon, sangka baik sama Allah. Lama katakan, apalagi lama tas dosa besar kalau kita sangka buruk sama Allah. Sangka baik sama Allah. Kemarin dikasih rezeki, sekarang dikasih rezeki, besok tidur kasih rezeki sama Allah. Pas sudah bangunnya tidur mah nggak dapat rezeki. Terus lebih aneh lagi keluar kan begitu, yang tidur yang nggak dapat rezeki, mau tidur masa makan. Boro-boro tidur megang duit. Sangka baik sama Allah. Orang Cina tuh sangka baik, tapi nggak dengan Allah, tapi dikasih sama Allah. Orang Hindu sangka baik, tapi nggak dengan Allah, dikasih sama Allah. Optimis, katanya begitu bahasanya. Lalu selalu tafaul, mengharap kebaikan-kebaikan. Baik. Hingga Allah kasih. Maka sangka baik sama Allah penting. Zikir, sangka baik sama Allah. Malu kita ini, Pak. Dakwah, zikir, tapi masih sangka buruk sama Allah. Udah, Pak. Kalau misalnya kelihatan begini mungkin kita Masya Allah, hati kita masih ada budikannya kepada Allah. Maka baik sama Allah. Pasti Allah akan mudahkan, pasti Allah akan kasih, janji Allah seperti itu. Sahabat contohkan seperti itu. Para nabi contohkan, para masyhur contohkan seperti itu. 2,5 jam tiap hari sangka baik sama Allah. Belum 2,5 jam udah sangka buruk sama hambanya, akhirnya susah akhirnya. Anak sama jangan dia mah keras orangnya. Akhirnya keras beneran. Susah benernya. Sangka baik sama hambanya Allah. Perkara penting. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ini, Masya Allah. Sebenarnya manusia ini urusannya ribet. Manusia ini urusannya ribet. Malaikat nggak ribet. Ciptakan dari nur, taat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja saya dengan Bapak Haji Taufik ikut bayan maghrib. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqomah dan dapat menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan Allah SWT dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.